Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 189 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di luar hutan, tersembunyi di antara pegunungan hijau yang memanjang. Jalan berliku membentang sunyi, namun sunyi itu segera dipecah oleh derap kereta mewah yang melaju perlahan. Gerbong-gerbong indah itu berkilauan di bawah sinar matahari, dibuat dari bahan langka yang memancarkan aroma harum dan menyebarkan kesan kekayaan. Suara roda dan kuku kuda bergema lembut, tapi tiba-tiba kereta paling depan berhenti. Dari dalamnya, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun melompat turun. Ia mengenakan pakaian sutra lembut dan wajahnya semerah batu giok, menawan seperti boneka hidup. Dengan gerakan cepat, ia berlari menuju rerumputan di pinggir jalan dan perlahan berjongkok. Dari lengannya, dia menurunkan seekor binatang kecil yang kakinya dibelut perban. "Little Black, kembali," bisiknya lembut, penuh rasa enggan. Ia menatap kepala binatang kecil itu dengan penuh kasih sayang. Namun tepat saat itu, tirai kereta di belakangnya bergeser tertiup angin. Dua sosok muncul, sepasang pria dan wanita paruh baya. Mata mereka memandang gadis kecil itu penuh cinta lalu kebingungan. Angin lembut bertiup dan seolah waktu berhenti. Satu persatu, manusia di sekitar mereka berubah. Tatapan mereka kosong, seolah kehilangan arah. Bahkan sang gadis kecil pun dilanda kebingungan. Tapi hanya binatang kecil itulah yang sadar. Binatang itu meraung pelan, menunjukkan giginya. Luka di kakinya terlupakan. Ia melompat ke belakang gadis kecil itu, lalu mengangkat kepala dan meraung ke langit. Dalam matanya ada rasa takut, tapi juga tekad. Lalu suara kuno menggema, "Dao surga tak berujung, jalan Dao tak berbatas. Tindakan baik hari ini menciptakan sebab, kelak karma akan mengikat segalanya." Binatang kecil itu menggigil, namun ia tetap meraung, tak peduli rasa takut yang menekannya. Saat itu pula ilusi muncul di benaknya. Ia melihat seorang wanita tua terbaring sekarat di kamar megah. Saat napasnya menipis, seekor binatang buas turun dari langit dan menyemburkan kabut putih mengelilinginya. "Little Black," bisik wanita tua itu dengan senyuman damai. Lalu semuanya menghilang, binatang kecil itu terpaku. Saat angin berembus, semua kembali normal. Orang-orang tersadar, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Sang gadis kecil kembali menatap sahabat mungilnya dan berkata, "Ayo pulang, Little Black." Di sisi lain dunia fana, seorang anak laki-laki menangis ketakutan di depan ibunya yang memarahinya karena mangkuk yang pecah. Sang ayah hanya bisa menghela nafas, tak sanggup berkata apa-apa. Namun, saat angin lembus berembus, semuanya berubah. Wajah mereka dipenuhi kebingungan, kecuali sang anak. "Ibu, mangkuk itu sudah retak sejak tadi." Suara itu lembut, tulus, lalu suara kuno kembali terdengar. "Dao seperti mangkuk retak, tak sempurna dan mudah pecah kapan saja." Dan begitu angin itu pergi, semuanya kembali seperti semula. Hanya sang anak yang mengangkat kepala, seolah melihat sosok berjalan di langit. Di gunung sunyi, seorang pria paruh baya berlari dengan wajah ketakutan. Di belakangnya, seorang wanita berjubah hitam mengejar dengan tatapan penuh dendam. Pedangnya menancap ke tubuh pria itu berulang kali. "Kau membunuh keluargaku. Hari ini aku akan menuntut balas." Namun, saat angin lembut datang, keduanya membeku, pedang terangkat tapi tak bergerak. Penyebab karma dan akibatnya. Desahan kuno melayang bersama angin, dan ketika kesadaran kembali, kepala pria itu telah terpenggal. Wanita itu menangis penuh duka, memanggil ayah dan ibunya, membalas dendam yang telah lama ia pendam. Di kota yang basah oleh hujan, iring-iringan pemakaman berjalan perlahan. Kertas kuning berterbangan dan tangisan terdengar bersaut-sahutan. Namun suara itu campur aduk, sebagian sungguhan, sebagian sandiwara. Kematian adalah akhir dari karma. Semua karma terputus saat jiwa pergi. Angin membawa suara kuno itu lalu pergi, meninggalkan keheningan yang menggetarkan hati. Di istana kekaisaran, seorang ayah berdiri termenung di depan pasukan. Putranya melangkah maju, mengenakan baju zirah lengkap. "Ayah, waktunya telah tiba. Jangan ragu untuk berpisah." Angin berembus dan memenuhi istana. Prajurit terpaku, mata penuh kebingungan. Karma macam apa ini? Suara kuno bergema perlahan, lalu menghilang ke kejauhan. Wang Lin berjalan mengikuti angin, mencari, merenung, mempelajari. Ia seolah bermimpi dan menjadi satu dengan planet Kingling. Ia melihat kelahiran dan kematian, cinta dan kebencian, kebajikan dan kejahatan. "Apa itu Dao?" gumam Wang Lin penuh kebingungan. Dan saat ia mencari, seluruh planet pun ikut terpengaruh. Energi spiritual mengental tapi mengandung kebingungan. Waktu terus berlalu.
Di sebuah sekolah desa saat matahari terbenam, seorang bocah meletakkan sapunya. "Guru," murid ingin bertanya, "apa itu Dao?" Sang guru menatapnya dan menjawab tenang, "Aku mengajar tentang kemanusiaan, bukan Dao." Angin kembali berembus dan si anak terbangun dari kebingungannya. Di kota kecil lainnya, lelaki tua bernama Xie menyalakan lampu minyak dan membaca gulungan, tapi suara kuno datang menanyakan hal yang sama. "Apa itu Dao?" Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan akhirnya ia hanya bisa menjawab, "Aku tidak tahu." Namun pertanyaan itu menggema di pikirannya, tak bisa ia lupakan. Sampai akhirnya ia keluar berjalan tanpa arah di bawah hujan. Tanpa sadar, ia tiba di tepi sungai. Di sana, lelaki tua lain mengenakan jas hujan sedang melempar jaring ikan ke sungai. Saat jaring itu ditarik, ratusan ikan terperangkap. Mereka menggeliat putus asa, berusaha kembali ke sungai, tapi tak bisa. Xi menatap pemandangan itu dan dadanya bergetar hebat. "Aku adalah ikan, jaring ini adalah Dao, sungai adalah surga, dan orang tua itu adalah pencipta." Saat kesadaran itu datang, badai angin spiritual menghantam dunia. Lelaki tua dengan jaring ketakutan, bahkan Xie pun terhuyung. Lalu dari pusaran angin, Wang Lin muncul. Dengan sorot mata pencerahan, ia menatap ikan yang kembali ke sungai. Tangannya terangkat, dipenuhi energi spiritual, lalu ia menyentuh dada Xie. "Kau memberiku pencerahan, maka aku memberimu kesempatan." Seolah petir pertama yang pernah lahir sejak awal mula dunia meledak menimpa Wang Lin. Pikirannya terguncang hebat, tapi di balik gemuruh itu datanglah pemahaman. Langit bukanlah Dao. Dao dibentuk oleh kehendak langit dan bumi, dan kehendak itu bisa dimiliki siapa saja. Ikan yang hidup damai di sungai, tak melanggar langit, tak menentang yin dan yang, ia hanya hidup bebas. Sungai adalah dunia ini, langit, ikan adalah semua makhluk hidup, kita. Tapi saat jaring dilempar, ikan ditarik keluar. Jaring itu adalah Dao. Jaring itulah hukum dunia. Dimanapun kau berada, kau tak bisa lari dari Dao. Cepat atau lambat, jaring itu akan menjemputmu dari arus kehidupan. Dan saat itu datang, hanya ada dua pilihan: taat dan tunduk pada siklus reinkarnasi, atau memberontak. Berjuang atau binasa. Hancurkan jaringnya, lawan Dao itu sendiri. Suara Wang Lin menggema di antara badai pemahamannya sendiri. Para kultivator adalah ikan yang menolak takdir. Semakin keras perjuangan mereka, semakin mereka menentang Dao. Itulah jalan kami, itulah arti dari kultivasi. Aku adalah karma. Angin mendesing di langit lalu menyapu tubuh Wang Lin ke udara, membawanya menghilang dari dunia fana tanpa jejak. Namun, badai itu meninggalkan jejak di hati orang-orang. Di bawah hujan, pria tua berjubah hujan masih berdiri membeku. Di tempat lain, lelaki tua bernama Xie merasakan kehangatan aneh mengalir dalam tubuhnya. Ia menatap langit dengan mata gemetar. Dia? Makhluk apa dia? Manusia? Atau sesuatu yang melampaui itu? Lalu angin menyebar dan planet Kingling berguncang. Energi spiritual naik berlipat-lipat. Vena roh mulai tumbuh di tanah, sungai menjadi hijau, batu-batu biasa berubah menjadi batu roh, gunung-gunung membentuk puncak roh. Segalanya berubah, semua karena Wang Lin. Karena dalam mimpi Dao-nya, ia telah menjadi satu dengan planet ini. Ia adalah Kingling dan Kingling adalah dirinya. Jika manusia memiliki roh dan bisa memahami Dao, jika binatang memiliki jiwa dan bisa tercerahkan, maka planet ini juga punya jiwa. Jiwa yang lahir dari kehidupan dan kematian, dari tangisan dan tawa, dari jutaan makhluk hidup selama ribuan tahun. Pencerahan Wang Lin bukan hanya miliknya, planet Kingling juga tercerahkan. Dulu, bahkan iblis besar bisa menarik jiwa planet. Sekarang, aku juga bisa. Suara besar bergema, guntur meledak di seluruh penjuru planet. Di mana-mana, manusia memandang ke langit, para kultivator terhuyung, hati mereka gemetar lalu bersujud. Mereka menyembah guntur itu, mereka menyembah nama yang mengguncang jiwa mereka, Wang Lin. Di antara mereka, lelaki tua bernama Xie menatap langit kosong, tapi dalam dadanya jiwanya mengguncang hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah tumbuh. Dia bukan hantu. Ia tak berkata lebih, hanya melangkah maju dengan tekad. Dan saat itu, energi spiritual planet Kingling meledak. Para kultivator Nasken Soul yang tertutup dalam kultivasi gemetar. Semuanya bergetar, energi spiritual mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Banyak yang menembus batas, melampaui Nasken Soul dan mencapai tahap formasi jiwa. Pencerahan Wang Lin membuka penghalang planet ini. Kingling tak lagi planet biasa yang dilupakan. Kini ia tumbuh, dalam waktu yang cukup ia akan menjadi planet spiritual sejati. Di puncak Gunung Hengyun, di tempat di mana Wang Lin tercerahkan, batu-batu berubah jadi batu roh, puncak gunung berubah jadi gunung roh sejati. Cahaya spiritualnya tak terbayangkan. Kekuatan ilusi dari seluruh penjuru planet berkumpul.
Tak hanya kultivator, manusia biasa pun merasakannya. Kekuatan itu menyatu dan mengalir deras ke dalam tubuh Wang Lin, dan Wang Lin terbangun. Matanya terbuka, tatapannya seperti menyimpan galaksi. Wajahnya pucat, tapi ada cahaya pencerahan di baliknya. Tubuhnya memancarkan aura agung, aura orang yang telah menemukan daunnya sendiri. Tubuh dan jiwa asalnya tetap ada, tapi siapapun yang menutup mata tak akan bisa merasakannya. Karena Wang Lin telah menjadi satu dengan dunia. Jika sebelumnya saat dia menyatu dengan dunia tubuhnya akan menghilang, kini bahkan ketika tubuhnya nyata, ia tak terdeteksi. Jarak tak lagi berarti, pikirannya adalah karma. Langit tidak meninggalkan jejak, tapi ia sadar bahwa selama ini ia terjebak dalam karmanya sendiri. Jika bukan karena pencerahan ini, mungkin ia tak akan pernah bangun. Begitu banyak pikiran, seolah ada yang mendorongku menuju arah tertentu, menggantikan kehendakku. Wang Lin menatap langit, matanya berubah dingin, sangat dingin. Tatapan itu penuh dengan pembunuhan, penuh dengan kehendak untuk menantang langit. Dan saat dia menatap langit, seluruh kekuatan dari planet Qingling, dari para kultivator, dari manusia, dari hewan, semuanya berkumpul, mengalir deras ke dalam tubuh Wang Lin, lalu meledak ke langit. Jika planet Qingling adalah sungai, maka semua makhluk hidup adalah ikan di dalamnya. Dan Wang Lin adalah ikan yang memutus jaring Dao. Sebuah pemberontakan dimulai bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh seluruh planet melawan langit itu sendiri. Di atas langit Wang Lin, lambang Yin dan Yang perlahan-lahan berputar, membentuk simbol agung hitam dan putih yang memancarkan energi asal yang mendalam. Putaran itu menyerap segala niat, harapan, dan cita-cita dari semua makhluk hidup di planet Qingling, lalu membentuk satu kekuatan besar, kekuatan yang berani menentang langit. Gambar Yin dan Yang itu melesat ke angkasa, menembus cakrawala. Langit mendadak berubah warna, seolah kekuatan tak kasat mata tengah mundur dengan tergesa. Hanya saat kemudian langit kembali seperti semula. Namun bagi Wang Lin, langit itu kini terasa tenang, diam, tak lagi menyembunyikan kekuatan menindas seperti sebelumnya. Di kejauhan, jauh di tempat domain-domain besar dijaga rapat, King Sui sedang berkultivasi di pavilion sunyi milik kuil guntur surgawi. Tiba-tiba matanya terbuka, tatapannya tenang, tak tergoyahkan oleh hal duniawi. Ia menatap jauh menembus bintang-bintang. Guru dulu berkata, siapapun yang bisa mempelajari satu mantranya layak disebut murid Baifan. Orang itu tanpa sengaja telah mempelajari panggil angin. King Sui terdiam, pikirannya tenggelam dalam renungan, matanya memantulkan kesedihan mendalam. Guru, muridmu memang lemah, tapi meski harus menunggu ribuan tahun, aku akan mengungkap mengapa alam surga runtuh dan mengapa aku menjadi gila. Aku akan membalas dendam untukmu. Kembali di planet Qingling, Wang Lin menurunkan pandangannya dari langit. Ia telah mencapai setengah langkah menuju tahap Nirvana Scryer. Hanya satu pemikiran yang memisahkan dirinya dari menjadi kultivator sejati langkah kedua. Mencapai titik ini dalam waktu lebih dari 1000 tahun, bagi seseorang yang awalnya hanya memiliki bakat biasa, adalah hal yang nyaris mustahil. Namun Wang Lin melakukannya dengan tekad baja dan cita-cita yang tak tergoyahkan. Di masa lalu, saat masih di planet Vermilion, tak seorang pun akan membayangkan bahwa dirinya akan mencapai titik ini. Wang Lin menghela napas pelan. Dia tahu bahwa setiap kemajuan yang diraihnya akan memicu pembalasan surgawi, dan semakin ia menolak takdir, semakin besar dan aneh pembalasan itu akan datang. Tatapannya jatuh pada Yao Pingyun yang masih tertidur. Ia mengangkat tangan kanannya dan dengan mantap menyentuh titik di antara alis wanita itu. Melahap domain adalah jalan yang salah, tapi sebelum ini, ide itu sempat menguasai pikiranku. Tanpa pencerahan, aku akan tersesat dan menghancurkan Daoku sendiri. Saat jarinya menyentuh dahinya, sebuah cahaya misterius memancar. Wang Lin tidak hanya memahami dunia, dia adalah dunia. Jalan yang benar bukanlah menelan, tapi meminjam. Meminjam Dao dan orang lain untuk memahami karma. Itulah cara menyelesaikan karma yang sejati. Simbol Yin dan Yang di langit perlahan tenggelam ke tubuh Wang Lin dan Yao Pingyun menyatu dalam harmoni. Manik penentang langit di dalam tubuh Wang Lin mulai berputar dan menyerap kekuatan Yin dan Yang, kekuatan asal dari semesta. Kemudian, sebuah suara. Adik, adik, tunggu aku. Suara yang pelan tapi penuh dengan kesedihan yang dapat menghancurkan jiwa. Wang Lin mendengarnya dalam kehampaan. Ia tidak merasakan suka atau duka, ia hanya menyaksikan. Awan lembut yang menyelimuti dunia kosong, lalu muncul sosok gadis muda memeluk lututnya. Umurnya baru sekitar 15 atau 16 tahun. Tubuhnya rapuh, wajahnya pucat, ia ketakutan. Kakak, kakak, gumamnya dengan suara kecil. Lalu suara itu kembali, kali ini penuh cinta dan janji. Kakak berjanji, seumur hidup ini aku akan datang menyelamatkanmu. Jangan menangis, aku di sini. Namun dari kehampaan, sepasang tangan tua meraih gadis itu menyeretnya ke dalam kegelapan. Ia berteriak, kakak. Tangisannya menggema lalu menghilang. Lalu suara itu menangis dalam diam.
Adikku, selama aku hidup, aku akan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku. Kesedihan itu mengguncang langit, kekosongan runtuh. Badai ilusi menyapu segalanya, namun yang muncul di balik kekosongan bukan kehancuran, melainkan kenangan. Di tanah hijau, dua gadis kecil bermain, tertawa, mengejar satu sama lain di bawah sinar matahari. Mereka adalah Bingyun dan Mengyun. Meski tubuh adik kecil itu lemah dan wajahnya pucat, ia tertawa bersama kakaknya. Dunia mereka sederhana, manis, dan murni. Namun tawa itu tak berlangsung lama. Langit tiba-tiba berubah. Awan merah berkumpul dan membentuk sosok pria tampan parubaya. Wajahnya penuh tekanan dan konflik batin. Bingyun, Mengyun, ikut paman. Paman Yun, apakah kita akan melihat ibu? Tanya Mengyun dengan gembira. Pria itu tak menjawab dengan jujur, hanya mengangguk mengajak mereka terbang di atas awan merah. Namun di langit, sebuah tangan iblis muncul dari kehampaan dan meremukkan awan itu. Yao Yun, kembali. Seru suara kuno yang penuh keagungan. Pria parubaya itu berteriak penuh marah. Kenapa leluhur? Mereka juga keluarga Yao. Suara kuno membalas dengan dingin. Karena mereka anggota keluarga Yao, maka inilah takdir mereka. Mereka dilahirkan untuk menjadi jiwa dari harta magis kita. Yao Yun terluka dan terhempas keluar aula leluhur. Menatap dua gadis kecil itu, dipenuhi rasa panik dan kebingungan. Dibawa masuk ke dalam bangunan kelam itu, seolah ditelan oleh iblis. Wang Lin menyaksikan semuanya dalam keheningan. Ini adalah akar dari Dao Yao Bingyun, sebuah luka, sebuah kutukan, dan sebuah takdir. Leluhur, apakah harta itu lebih penting dari mereka? Bingyun dan Mengyun tak punya ayah. Ibu mereka pun hanya alat untuk melahirkan dua jiwa bagi harta keluarga Yao. Yao Yun tertawa getir, air matanya jatuh. Kakak benar, keluarga Yao yang dulu telah tiada. Mereka telah dirasuki oleh setan. Wang Lin memandangi semuanya dengan tenang. Tak ada gejolak dalam hatinya, tidak suka, tidak duka. Ia hanya menyaksikan. Di dalam aula leluhur keluarga Yao, dua gadis kecil berdiri gemetar. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Tubuh sang adik perempuan bergetar hebat, dan ia memeluk erat kakaknya seakan dunia di sekitarnya runtuh. Jemarinya mencengkeram pakaian sang kakak begitu kuat hingga memucat. Kakak, aku takut. Aku takut. Suara gadis kecil itu nyaris pecah. Ketakutannya begitu nyata, menggema hingga menusuk jiwa. Wajah Yao Bingyun, sang kakak, telah kehilangan seluruh rona. Ketakutan menguasai matanya. Ia tahu apa yang akan terjadi di depan mereka adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Di hadapan mereka duduk seorang lelaki tua berjubah merah darah. Alis dan rambutnya sama-sama merah menyala. Usianya tampak sangat tua, namun sorot matanya saat membuka kelopak seperti cahaya dari alam lain. Demi kejayaan keluarga Yao, kalian berdua akan menjadi jiwa harta karun. Ucapnya datar, namun seperti takdir yang tak bisa dilawan. Tangan kanannya diangkat, dan sebuah celah selebar 3 kaki terbuka di udara. Angin dingin menyusup dari dalamnya, disertai munculnya sebuah lampu minyak kuno. Api biru menyala di dalamnya. Nyala yang tak memberi hangat, melainkan dingin yang menggigit tulang. Lampu itu melayang ke hadapan dua gadis kecil, dan api di dalamnya mulai bergetar hebat. Percikan nyala menari menuju mereka. Inilah harta keluarga Yao yang menyala sejak awal penciptaan alam surga. Tapi 5 abad lalu, api ini mulai meredup. Aku telah menghitung penyebabnya. Jiwa harta karunnya mulai menghilang. Maka kau ambil sebagian jiwanya dan memasukkannya ke dalam keturunan paling berbakat keluarga ini. Tatapan lelaki tua itu jatuh pada mereka. Dan dua gadis itulah kalian. Ini takdir kalian. Kalian dilahirkan untuk menjadi jiwa dari harta ini. Api dalam lampu meledak membentuk awan api yang kemudian menggumpal dan menjelma menjadi iblis kuno bertanduk 2 dan bertubuh raksasa dari nyala api. Api melahap aula leluhur. Sang iblis meraung dan menerjang ke arah dua gadis itu. Iblis kuno? Mata Wang Lin bergetar. Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah kekejaman yang dibungkus oleh dalih kejayaan leluhur. Sang adik perempuan menjerit. Kakak! Ketakutan dalam suaranya mengguncang hati Wang Lin meski ia hanya menyaksikan. Yao Bingyun pucat, tubuhnya membeku. Ia mundur setapak tanpa sadar, dan dalam langkah itu sang adik berada di depannya. Seketika iblis melahap sang adik. Tubuh mungilnya terseret ke dalam pusaran api. Jemarinya masih mencengkeram pakaian kakaknya yang akhirnya terkoyak. Kakak, kakak selamatkan aku. Ceritanya menggema memilukan, lalu teredam dalam kobaran api. Tapi iblis berhenti sejenak seperti mempertimbangkan. Yao Bingyun jatuh terduduk, darah mengalir dari bibir bawahnya yang tergigit. Matanya dipenuhi penyesalan yang menusuk tulang. Ia bangkit dengan suara parau. Ia memohon, adikku, kembalikan adikku. Ambil aku sebagai gantinya. Aku rela dilahap. Aku rela jadi jiwa harta karun itu. Namun iblis kuno hanya berbalik, lalu menyatu kembali ke dalam lampu.
Nyala api bersinar terang dan di dalamnya bayangan gadis kecil yang berjuang melawan kobaran api tergambar jelas. Kakak, kakak. Yao Bingyun menatap nyala itu dengan mata hampa. Orang tua itu tersenyum samar. Ternyata hanya satu jiwa sudah cukup. Kau boleh hidup. Yao Bingyun roboh. Air mata mengalir deras. Ia meratap. Adik, kakak tidak sungguh-sungguh meninggalkanmu. Aku seharusnya tidak mundur. Ibu bilang aku harus menjagamu. Tapi aku gagal. Ia berlutut menyembah tanah. Darah mengalir dari dahinya saat ia terus bersujud. Kakek leluhur, biarkan aku menggantikan Meng Yun. Aku bersedia menjadi jiwa harta karun ini seumur hidup, tanpa keluhan, tanpa penyesalan. Aku mohon, aku mohon. Tangisnya menggema keluar dari aula leluhur dan sampai ke telinga Yao Yun. Yao Yun meraung, hendak bergegas masuk namun ditahan oleh kekuatan misterius yang memuntahkan darah jatuh terhempas. Keluarga Yao harus binasa. Pria tua itu menatap kembali ke lampu dan wanita muda yang tersungkur memohon. Keraguan sempat muncul di matanya, namun segera ditekan. Ia mengangkat lampu minyak lalu mengembalikannya ke celah. Ini takdir Yao Meng Yun, aku tidak akan mengubahnya. Retakan menutup perlahan. Adik, cerita terakhir Yao Bingyun mengguncang dunia spiritual Wang Lin. Daunnya sendiri hampir runtuh. Suara Yao Bingyun terus bergema. Adik, bertahanlah. Kakak akan menjemputmu. Kita belum pergi ke tukang permen. Kita belum menemukan ibu. Aku janji kakak akan datang. Lalu semuanya runtuh. Aula leluhur lenyap, lampu minyak tiada, pria tua pun sirna. Hanya tersisa Yao Bingyun duduk sendirian. Matanya kosong, penuh penyesalan dan dingin yang tak bisa dijelaskan. Siapapun yang bisa menyelamatkan adikku. Aku, Yao Bingyun, akan menjadi pelayanmu selama beberapa generasi. Bahkan jika aku harus mengorbankan jiwaku, aku rela. Asal dia bisa diselamatkan, aku rela tanpa penyesalan. Wang Lin terdiam. Ia menyaksikan sendiri akar dari hati Dao Yao Bingyun. Dua gadis kecil yang saling menggenggam itu kini menjadi bayangan abadi dalam pikirannya. Di tengah kehampaan, suara lirih bergema. Aku bisa. Yao Bingyun mengangkat kepalanya. Tubuhnya perlahan menghilang. Lalu adegan baru muncul. Di bawah gunung es, Yao Bingyun kini telah tumbuh dewasa. Duduk diam, matanya menatap kosong. Air mata mengalir pelan, namun tidak ia seka. Adikku, bahkan jika kelak aku tak lagi punya perasaan, aku tak akan melupakanmu. Bertahanlah, tunggu aku. Ia mulai mengolah taktik segel jiwa, metode kultivasi keluarga Yao yang dingin dan kejam, yang memotong seluruh emosi, menggunakan hati yang penuh cinta untuk menumbuhkan Dao yang tanpa belas kasih. Wang Lin menghela nafas. Ia kini benar-benar memahami Dao Yao Bingyun. Hati Dao-nya bukan kejayaan keluarga Yao, tapi saudari perempuannya, dan wilayahnya bukanlah kehormatan, melainkan keputusasaan. Wang Lin muncul di hadapannya sejenak. Ia menatapnya menggeleng. Aku bisa menghancurkannya. Aku bisa menghancurkan hatinya. Tapi ia pun menghilang. Di puncak Heng Yun, Wang Lin membuka mata. Ia mengangkat tangan kanan dan berkata pelan, kau mengejarku, tapi juga membantuku menerobos. Karma antara kita telah selesai. Ia melambaikan tangan dan semua segel di tubuh Yao Bingyun lenyap. Di langit, Yao Bingyun perlahan membuka mata. Sejenak ia terdiam, lalu menatap Wang Lin dari kejauhan. Matanya menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah lama ia berkata lirih, apakah kau percaya pada reinkarnasi? Dulu, di dalam aula leluhur keluarga Yao, aku mendengar suara berkata, aku bisa. Apakah itu kamu? Dan dalam keheningan, Wang Lin tak menjawab. Tapi dalam hatinya ia tahu sebuah janji telah terukir di antara mereka. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, hidup memang gak selalu adil. Kadang kamu baik tapi dibalas luka. Kadang kamu berjuang tapi dunia tetap diam. Tapi seperti dalam kultivasi, setiap luka adalah pijakan. Setiap jatuh ada makna. Terus jalan meski lambat, meski sendiri. Karena karma gak buta dan langit selalu memperhatikan orang yang tidak menyerah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan gas cuy.